Ini para pihak untuk memperkenalkan diri masing-masing secara ringkas identitasnya. Baik, kami mulai dari pengadu untuk memperkenalkan. Terima kasih waktunya. Saya perkenalkan, nama saya Dr. Rifai Awal Pasaribu, alamat Sibolga Jalan Kadar nomor 97. Profesi saat ini saya sebagai jurnalis. Terima kasih. Baik, silakan kepada teradu memperkenalkan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan, saya Teradu 1, nama Zulkifli Silaidin, alamat Jalan Kadar nomor 140 Sibolga. Saat ini saya menjabat Komisioner Bawaslu Kota Sibolga. Baik, silakan. Izin Yang Mulia, saya dari Supriyanto Sitoradi, anggota Bawaslu Kota Sibolga, alamat Jalan Kenari nomor 20 Sibolga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Netisannya Duta Galung, alamat Jalan Kornel Simanjuntak nomor 2 Sibolga, pekerjaan Komisioner Bawaslu Kota Sibolga. Terima kasih. Silakan dilanjutkan ke pihak terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edwinsa Putra Bohan, alamat Jalan SM Praja nomor 137 Sibolga, pekerjaan diperbantukan sebagai sekretariat Bawaslu Kota Sibolga. Terima kasih. Posisi jabatannya? Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Sibolga. Terima kasih. Izin Yang Mulia, perkenalkan nama saya Julio Hosea Gagalung, alamat Jalan Terkati M. Momensen. Saya staf Bawaslu Kota Sibolga. Lanjutkan. Izin Yang Mulia Majelis Pimpinan Sidang, nama saya Sinta Sari Dewi Napitungulu, alamat saya di Jalan Kutilang nomor 17 Tapanuli Tengah. Saya staf Bawaslu Kota Sibolga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Alpasari Nasibuan, alamat Jalan Melati Simalmari. Saya menjabat sebagai Pangkostrat Sibolga Utara. Bisa diulangi nama siapa tadi? Alpasari Nasibuan, Panwascam. Sibolga Utara, Pak. Ada lagi pihak terkait? Cukup. Bisa melihat ada saksi. Jadi silakan kenalkan ini saksi dari mana? Pengadu atau teradu? Terima kasih Yang Mulia. Izin, nama saya John Hendra Sanabela. Pekerjaan saya wira swasta. Alamat saya Jalan Tabian nomor 72 Sibolga. Saya saksi pengadu Yang Mulia. Silakan. Izin Yang Mulia, nama saya Ruta Mayanti Sianturi, saya wira swasta, beralamat di Jalan Mawar nomor 50 Ketapang Sibolga. Saya saksi pengadu. Baik. Saksi pengadu ada 2 orang ya. Saksi teradu ada? Ada? Bisa diperkenalkan? Yang Panwascam tadi? Oh, jadi Panwascam ini bukan pihak terkait ya. Bisa duduknya di sana nggak ya? Di saksi. Oke, saya salah informasi. Ini ternyata penyelenggara jadi pihak terkait. Ya, mohon maaf ya. Baik, Ibu sekalian, pada pengadu mohon untuk dilaporkan kepada majelis secara ringkas pokok-pokok pengaduannya. Baik, silakan. Terima
Terima kasih waktu yang diberikan izin yang mulia. Pokok yang saya adukan, pertama, saya mulai dari Komisioner Bawaslu Zulkifli Sigalinggi dan Komisioner Bawaslu Darwis Barani. Pada saat itu diduga melakukan pemotongan gaji untuk bulan Oktober tahun 2017 lalu kepada mantan staf Bawaslu atas nama Hendra Sinamila dan staf Ruth Damayanti Sianturi. Kemudian saat perlakuan tersebut terjadi, kedua terduga masih menjabat sebagai Komisioner Panwaslu Kota Sibolga tahun 2017 dan saat ini menjabat sebagai Komisioner Bawaslu Sibolga. Bahwa pasca putusan sidang DKPP putusan nomor 30 DKPP PKE 2018 dan nomor 31 DKPP PKE angka 27/2018 dalam pokok aduan terkait saat itu Ketua Panwaslu Sibolga dan anggota dijabat oleh Darwis Barani Zulkifli Sigalinggi tidak mengakui tudingan tersebut. Atas hal tersebut kemudian pelapor dalam hal ini menemukan kembali alat bukti untuk pembenaran laporan tersebut. Setelah Komisioner Panwaslu mengembalikan uang senilai 2.500.000 kepada Ruth Damayanti dan Hendra Sinambela, bahwa alat bukti berupa hasil screenshot percakapan melalui WhatsApp antara Ruth Damayanti Sianturi dan staf Komisioner Zulkifli pada saat Sigalinggi bernama Julio terkait permintaan keinginan membayarkan gaji yang dipotong haknya oleh Komisioner Bawaslu. Bahwa setelah putusan sidang diumumkan, Komisioner Panwaslu Sibolga yang saat ini menjabat sebagai Ketua Bawaslu Sibolga mendatangi kedua staf, tepatnya di sebuah kafe kopi di depan pom bensin yang beralamat Sibolga dan meminta untuk tidak memperpanjang masalah perihal pemotongan gaji dengan janji akan mempekerjakan mereka kembali sebagai staf di Bawaslu. Bahwa hingga waktu yang ditunggu janji tidak ditepati, maka korban mengadu kepada pelapor dan melaporkan perbuatan Komisioner Bawaslu Kota Sibolga. Bahwa Komisioner Panwaslu saat itu diduga melakukan perbuatan disengaja mendesain mal administrasi, menerbitkan surat pemecatan terhadap Hendra Sinambela dan Ruth Damayanti Sianturi tertuang tanggal 3 Februari 2018. Bahwa terungkap sebuah percakapan salah satu staf Panwaslu bernama Sinta mengaku surat pemberhentian dikeluarkan pada tanggal 27 Maret 2018 namun dicantumkan atau dibuat tanggal 3 Februari 2018. Bahwa gaji atau hak Hendra dan Ruth Damayanti Sianturi untuk Januari sebagaimana surat pemecatan tertuang tanggal 3 Februari 2018 tidak diberikan hingga sampai laporan ini dibuat. Bahwa Bawaslu Kota Sibolga dalam perekrutan panitia pengawas kecamatan atau Panwascam untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Sibolga tahun 2020 kembali meluluskan Komisioner Panwascam Sibolga Utara atas nama Arpa Sari Hasibuan yang belum benar dalam jangka 5 tahun sebagai anggota partai politik pada Partai Perindo Kota Sibolga yang sebelumnya dijadikan juga sebagai staf OSDM Panwascam di Sibolga Utara pada pemilihan presiden tahun 2019 dan disuruh melakukan pengunduran diri untuk menghilangkan data SIMO KPU yang disaksikan oleh saudara Hendra Sinambela pada Juli 2017. Uraian singkat bahwa pasca sidang DKPP diputuskan 30 DKPP PKE strip 2018 dan nomor 31 DKPP PKE angka 7 2018 Komisioner Panwaslu Sibolga yang saat ini menjabat Ketua Bawaslu Sibolga Zulkifli Sigalinggi memohon kepada mantan staf Panwaslu atas nama Ruth Damayanti Sianturi dan Hendra Sinambela untuk tidak mempersoalkan pemotongan gaji mereka yang dilakukan pada bulan Oktober 2017. 2. Bahwa Zulkifli Sigalinggi menemui Hendra Sinambela dan Ruth Damayanti di sebuah kafe kopi di depan pom bensin Sibolga untuk meminta tolong dan berjanji akan mempekerjakan mereka
staf di Bawaslu. Dalam kutip percakapan, nanti kalau tidak kalian terima ini saya bisa dipenjara. Ucap Ruth Damayanti mengulangi ucapan Zulkifli Sigalinggi. 3. Bahwa dengan bujuk rayu dengan memohon uang gaji yang dipotong pada bulan Oktober 2017 dikembalikan pada bulan Maret 2018 pasca sidang putusan di KPP tanggal 19 Maret 2018. 4. Bahwa ditemukan percakapan hasil screenshot melalui WhatsApp antara Ruth Damayanti Sianturit dengan Julio Putagalung selaku staf Komisioner Bawaslu, bahwa uraian percakapan menyebutkan apa itu dek, woi, atau pembicaraan tadi kak gimana, mau gimana ini dibayarkan duit kalian itu kak, tadi udah dibilang Pak Juru kak, berpikir-pikir juga kak itu, gimana cara pulangkannya, terakhir ektekan kak nyari pinjaman, hahaha. Merupakan percakapan screenshot yang kami terima yang mulia. Izin nomor 6, bahwa Hendra Sinambela dan Ruth Damayanti Sianturit melakukan konferensi pers pada tanggal 16 Juni 2020 dimuat di rri.co.id dengan judul dituding tingkat gaji 2 komisioner Bawaslu Sibolga terancam dilapor antar staf, namun belakangan dihapus oleh redaksi rri.co.id dan ditanggapi oleh 2 terlapor dalam terbitan media rri.co.id. 2 komisioner Bawaslu Sibolga anggap pimpinan mantan staf cemarkan nama baik. 7. Bahwa komisioner Panwaslu saat itu diduga melakukan perbuatan disengaja mendesain maladministrasi, menerbitkan surat pemecatan terhadap Hendra Sinambela dan Ruth Damayanti Sianturit tertuang tanggal 3 Februari 2018, bahwa terungkap sebuah percakapan salah satu staf Panwaslu bernama Sinta mengaku surat pemberhentian dikeluarkan pada tanggal 27 Maret 2018, namun dibuat tanggal 3 Februari, bahwa gaji atau hak Hendra dan Ruth Damayanti Sianturit untuk Januari sebagaimana surat pemecatan tertuang tanggal 3 Februari 2018 tidak diberikan sampai laporan ini dibuat, bahwa Bawaslu Kota Sibolga dalam peliputan panitia pengawas atau Panwascam untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Sibolga tahun 2020 kembali meluluskan komisioner Panwascam Sibolga Utara atau atas nama Arpa Sari Hasibuan yang belum genap dalam jangka 5 tahun sebagai anggota partai politik pada Partai Perindo Kota Sibolga yang sebelumnya dijadikan juga sebagai staf presiden Panwascam di Sibolga Utara pada pemilihan presiden tahun 2019 dan disuruh melakukan pengunduran diri untuk menghilangkan data sipol KPU yang disaksikan oleh saudara Hendra Sinambela pada Juli 2017 dengan alat bukti pernyataan dengan sumpah bahwa peristiwa itu memang benar adanya percakapan WA antara saksi dan 2 anggota staf Bawaslu yang masih menjabat sampai saat ini. Mereka pengangkatan menjadi staf Panwaslu, SK pemecatan sebagai staf Panwaslu, bukti pengunduran diri dari Partai Perindo tahun 2017 atas nama Arpa Sari Hasibuan, SK penetapan Panwascam Sibolga pemilihan kepala daerah 2020, kartu tanda penduduk pengadu, kartu tanda penduduk saksi, screenshot dari RRI, screenshot sangkaan 2 komisioner Bawaslu, tanda terima berkas dari Bawaslu. Terima kasih yang mulia. Ya, terima kasih kepada saudara Madu. Ini di dalam aduan saudara ini ada 3 orang. Saudara belum menjelaskan dugaan pelanggaran Ibu Hervisani Putagalung apa? Izin yang mulia, untuk saudara Hervisani Putagalung, dia masuk dalam perekrutan Panwascam saja. Izin kemarin kami perbaiki. Ikut dalam proses, hanya ikut dalam proses saja yang juga. Makanya seperti yang pertama saya sebutkan di awal yang bahwa Zulkifli dan saudara Darwis saja yang masuk dalam pemotongan gaji. Kalau untuk perekrutan Panwascam itu masuk saudara Hervisani. jadi untuk rekrut itu Pak Zul sampai Darwis ikut. Tidak ikut, hanya pihak terkait saja yang mulia, karena yang bertanggung jawab pada saat itu adalah bagian OSDM. Oke.
Baik, terima kasih. Baik, kepada Radu, saudara sudah memberikan jawaban secara tertulis dan kami sudah terima. Kami dari majelis minta untuk secara ringkas dimulai saja dari jawaban atas dalil-dalil. Mungkin dimulai dari sana saja, biar agak cepat sekali. Silakan. Terima kasih yang mulia. Kami dari pihak teradu 1, 2, dan 3 akan menjawab tuduhan atau juga dari teradu. Jawaban teradu 1, teradu 2, dan teradu 3. Majelis pemirsa yang mulia yang juga kepada ketua dan anggota dewan. Langsung saja masuk ke jawabannya. Bahwa perlu kami sampaikan jawaban Aksel Jali bahwa ada pengadu yang menyatakan terhadap 1 dan terhadap 2 pemotongan gaji bulan Oktober tahun 2017 kepada mantan staf atas nama Sinan Bela saya ulangi bahwa dalil pengadu yang menyatakan terhadap 1 dan terhadap 2 melakukan pemotongan gaji bulan Oktober tahun 2017 kepada mantan staf atas nama Hendra Sinambela dan Ruth Alberti Simaturi, maka terhadap 1 dan terhadap 2 menyatakan bahwa hal tersebut adalah tuduhan yang tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa tuduhan yang disampaikan kepada terhadap 1 dan terhadap 2 sudah pernah disidang oleh DKPP dengan putusan nomor 30 DKPP garis penghubung PKE garis penghubung 7 garis miring 2018 dan nomor 31 garis miring DKPP garis penghubung PKE garis penghubung 7 garis miring 2018 dan pada saat itu terhadap 1 dan terhadap 2 tidak terbukti melakukan pemotongan gaji seperti yang dituduhkan oleh pengadu sesuai dengan bukti T2. Bahwa terkait dengan alat bukti berupa screenshot WA staf Bawaslu Kota Sibolga atas nama Julio dengan saksi atas nama Ruth Damayanti Simaturi terhadap 1 dan terhadap 2 menyatakan tidak mengetahui sama sekali mengenai hal tersebut. Bahwa terkait dalil yang menyatakan terhadap 1 mendatangi kedua staf di salah satu tempat di sebuah kafe dekat pom bensin di Sibolga serta dituduh meminta agar tidak memperpanjang permasalahan gaji dan juga berjanji akan memperkerjakan kembali sebagai staf Bawaslu. Terhadap 1 tidak mengetahui atas kejadian tersebut. Terkait dalil yang menyatakan adanya janji dari terhadap 1 untuk mengangkat kembali kedua staf menjadi staf Bawaslu. Terhadap 1 menyatakan bahwa terhadap 1 tidak pernah berjanji untuk mengangkat kembali kedua saksi pengadu menjadi staf Bawaslu Kota Sibolga. Dalam turut saudara Ruth dan saudara Hendra. Bahwa terkait dalil yang menyatakan bahwa terhadap 1 dan 2 melakukan maladministrasi dengan melakukan pemecatan terhadap staf Bawaslu di Sibolga atas nama Hendra Sinambela dan Ruth Damayanti dengan dibuktikan adanya screenshot percakapan WA antara staf Bawaslu Kota Sibolga atas nama Sinta dengan Ruth Damayanti. Perlu kami jelaskan bahwa hal tersebut tidak benar dan terhadap 1 dan terhadap 2 tidak mengetahui percakapan WA tersebut. Terkait dalil pengadu yang menyatakan bahwa honor saudara Hendra Sinambela dan saudara Ruth Damayanti di bulan Januari tidak dibayarkan. Pihak terkait menyatakan bahwa mengingat saudara Hendra Sinambela dan saudara Ruth Damayanti sejak bulan Desember 2017 tidak pernah hadir lagi dan tidak masuk ke kantor bahkan tidak bisa dihubungi sejak bulan Januari 2018 sehingga pada bulan Februari 2018 terpaksa honor saudara Hendra Sinambela dan saudara Ruth Damayanti Simaturi pada bulan Januari 2018 tidak diampahkan pembayarannya dan uangnya tidak diambil sehingga uang tersebut dikembalikan kepada kas negara. Bahwa sesuai dengan dalil pengaduan, dalil yang pengadu adukan terkait dengan saudari Alfa Sari Hasibuan dapat melalui 3 jelaskan bahwa saudari Alfa Sari Hasibuan adalah benar pernah menjadi staf Panwas Cam Sibolga Utara pada bulan November 2017 dan saat ini menjabat sebagai anggota Panwas Cam Sibolga Utara pada tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2020. Bukti ketiga bahwa dapat terhadap 1, 2 dan terhadap 3 jelaskan
bahwa proses pembentukan dan penentukan Panwascam di Kota Sibolga telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang pembentukan, pemberhentian dan penggantian antar waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum secara berjenjang, dan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0883 Bawaslu KB.0100 11 tentang pedoman pelaksanaan pembentukan Panwascam tahun 2011 bukti P4 bahwa tahapan pembentukan Panwascam mulai pada pengumuman seleksi administrasi. Maksud saya bahwa tahapan pembentukan Panwascam dimulai pada tahapan pengumuman seleksi administrasi, seleksi tertulis melalui sistem chat dan wawancara serta pengumuman hasil pembentukan Panwascam, dan selalu diumumkan di media sosial, website Bawaslu Sibolga dan di kantor kelurahan serta kantor kecamatan. Bukti T5 bahwa Bawaslu Kota Sibolga mengumumkan penentukan Panwascam Kota Sibolga pada tanggal 13 November 2019 nomor 001 Bawaslu dan berhubung Prop.SU.31 Pokja KP.01.00/11/2019. Dalam pengumuman tersebut disebutkan persyaratan setiap calon harus melengkapi semua persyaratan yang tertuang dalam pengumuman, termasuk mengenai syarat tidak pernah menjadi anggota partai politik atau mengundurkan diri dari anggota parpol sedikitnya 5 tahun pada saat mendaftar. Bahwa Bawaslu Kota Sibolga bulan di KPU Kota Sibolga dengan surat nomor B329/K Bawaslu /penghubung Prop.SU dan /PM.00.02/11 terkait data kepengurusan partai politik di Kota Sibolga tanggal 27 November 2019. Bukti T7 bahwa atas nama Bawaslu Kota Sibolga, KPU Kota Sibolga memberikan tanggapan dengan surat nomor 929 HK-04.04/SD/1273/KPU penghubung Prop.12/2019 tanggal 2 Desember 2019. Dalam surat KPU Kota Sibolga tersebut yang berisi daftar nama pengurus parpol peserta pemilu tahun 2019 tersebut, Bawaslu Kota Sibolga tidak menemukan nama atau ada nama calon anggota Panwascam yang menjadi pengurus parpol. Bukti T8 bahwa pada tanggal 10 Desember 2019 Bawaslu Kota Sibolga mengumumkan hasil seleksi administrasi calon anggota Panwas Kecamatan nomor 002 Bawaslu dan penghubung Prop.SU.31 Pokja dan KP.0100/12/2019 yang ditempelkan di kantor-kantor kelurahan, kantor kecamatan, dan disebarkan di media sosial Bawaslu Kota Sibolga untuk meminta tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota Panwas Kecamatan. Bukti T9 bahwa Terhadap 1, terhadap 2, dan terhadap 3 menjelaskan berdasarkan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 0883 Bawaslu/KP.001/11/2019. Semua calon anggota Panwascam termasuk tanpa salah sesuai diwajibkan membuat surat pernyataan di atas materai, di mana salah satu poin dalam surat pernyataan tersebut adalah menyatakan tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari anggota partai politik sedikitnya 5 tahun pada saat mendaftar. Bahwa setelah hasil seleksi administrasi calon anggota Panwascam diumumkan sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan 15 Desember 2019, Bawaslu Kota Sibolga tidak pernah menerima tanggapan masyarakat mengenai hasil seleksi administrasi tersebut. Sehingga Bawaslu Kota Sibolga melaksanakan tes tertulis dengan sistem CAD dan wawancara, dan pada tanggal 18 Desember 2019 Bawaslu Kota Sibolga mengumumkan anggota Panwascam Kota Sibolga melalui pengumuman nomor 003 Bawaslu penghubung Prop.SU.31 Pokja KP.0100/11/2019. Bukti T11 bahwa ada surat panggilan DKPP nomor 0783 PS DKPP set penghubung 04 8 Romawi 2020 tanggal 12 Agustus 2020. Terhadap 1, terhadap 2, dan terhadap 3
apa Hasibuan dan hasil klarifikasi tersebut pada intinya pasalnya Hasibuan membantah hal tersebut dan menyatakan tidak pernah menjadi anggota partai politik. Bukti T12 bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020 terhadap 1, terhadap 2 dan terhadap 3 juga melakukan klarifikasi kepada Ketua DPC Partai Perindo Kecamatan Sibolga Utara terkait pokok aduan pengaduan yang menyatakan saudara apa Hasibuan pernah menjadi anggota Partai Perindo. Dari hasil klarifikasi tersebut pada intinya menyatakan bahwa saudara apa Hasibuan tidak pernah menjadi anggota Partai Perindo. Selain itu ada surat keterangan dari DPD Partai Perindo Kota Sibolga menyatakan saudara apa tidak anggota atau kader Partai Perindo Kota Sibolga. Bukti T13 bahwa berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan terhadap saudara apa Hasibuan dan Ketua DPC Partai Perindo Kecamatan Sibolga Utara, maka terhadap 1, terhadap 2 dan terhadap 3 melaksanakan rapat pleno pada tanggal 17 Agustus 2020 yang menyepakati agar seluruh hasil klarifikasi tersebut di atas disampaikan dalam persidangan di KPP hari ini. Bukti T14 bahwa terkait tuduhan pengadu pada kronologi aduan tentang surat pengunduran diri saudara apa Hasibuan pada bulan Juli 2017, terhadap 3 membantah hal tersebut dan tidak tahu namun terkait surat pengunduran diri tersebut. Mengingat terhadap 3 bahkan belum mengenal saudara apa Hasibuan pada bulan Juli 2017. Ketiga, bahwa berdasarkan jawaban pertanyaan di atas, maka dengan ini kami mohon kepada majelis sidang pemeriksaan juga pada Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilu untuk 1. Menolak seluruh dalil pokok aduan dan pengadu untuk terhadap 1, 2 dan terhadap 3, menyatakan terhadap 1, terhadap 2 dan terhadap 3 tidak melanggar kode etik dengan pemilihan umum. 3. Merehabilitasi nama baik terhadap 1, terhadap 2 dan terhadap 3. 4. Apabila majelis pemirsa etik atau ketua anggota DKPP Republik Indonesia berpendapat lain, maka mohon putusan yang masih adilnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru. Demikian. Ya, terima kasih kepada Radu 1 mengikuti Siga Linding. Kami mohon kepada Radu 2 apa ada tambahan? Cukup? Radu 3 ada tambahan? Baik, kami silakan kepada pihak terkait untuk menyampaikan penjelasan-penjelasan yang diperlukan. Silakan. Dan sudah dikembalikan dan di pengaduan kami juga kami sampaikan memang uang itu sudah dikembalikan yang mulia, tapi pasca bulan Maret, artinya pasca sidang keputusan. Jadi saksinya ada saya bawa dan saksi siap menjadi korban pada saat itu bahwa gaji itu dikembalikan setelah ditemu saudara Jul di kafe, bahkan nanti peragaannya akan disampaikan oleh saksi. Yang kedua yang mulia, ada sedikit pendapat Radu 1 tadi yang saya tertarik juga bahwa itu tidak benar katanya. Nanti kembali saya serahkan kepada saksi bahwa mereka ini benar-benar staf di Panwaslu dulu Kota Sibolga. Saudara Hendra Sinampira bersama saudari Ruth Damayanti Sianturi. Mereka merupakan staf di sana dan dijanjikan untuk dikerjakan seperti itu. Jadi menurut saudara uang itu benar dikembalikan? Benar, nanti setelah keputusan DKPP. Dan bukti yang kami kuatkan lagi di situ yang mulia bahwa setelah pengakuan Pak Sekretariat tadi sudah diberikan, itu menandakan bahwa peristiwa itu adanya percakapan di grup percakapan WhatsApp antara Julio, antara Sinta. Kalau Sinta tadi berbicara masalah pemecatan, kalau Julio yang kami artikan di dalam percakapan di sini bagaimana mekanisme untuk memulangkan uang ini, sehingga mereka ketiga komisioner itu ada rasa bagaimana caranya, sehingga ternyata inilah menjadi bukti baru bagi saya sebagai pelapor. Yang kedua yang mulia, perkara yang tahun 2018 yang saya juga sebagai pelapor, bahwa yang saya laporkan di situ bukan kasus ini. Intinya bukan kasus ini, hanya mereka berdua sebagai terkait. Yang saya laporkan pada saat itu sama halnya permintaan uang antara saudara Joni Effendi Sitindak meminta uang untuk memasukkan staf di Bawaslu Sibolga, Panwaslu, dan menjadi korban pada saat itu mereka berdua juga. Hanya saja pada saat itu saudara Ruth sebagai pelapor juga pada saat itu
namun uang yang diberikan ditransfer melalui rekening dikembalikan kembali juga, yang mulia, dikembalikan. Nah, itu kami buktikan di persidangan pada saat itu di Medan. Mereka bertiga pada saat itu masih satu rumput. Ada satu penambahan izin yang mulia, kalau ada bisa saya sampaikan informasi yang menguatkan di sini. Boleh yang mulia saya tambahkan di sini? Pada saat kedua saksi meminta menagih janji ke rumah saudara Jul di rumahnya, ada percakapan yang menurut saya janggal. Apa itu? Boleh kalian bekerja kembali, tapi kalian harus minta maaf kepada saudara Jul yang sudah dipecat. Ada apa hubungan mereka di sini? Dan itu bisa disaksikan oleh dua saksi yang saya bawa, dan itu real. Terima kasih yang mulia. Itu screenshot itu antara siapa dan siapa ya? Ini ada screenshot antara Julio pada saat itu ada, setahu saya pertama stafnya saudara Dadul Sebarani, baru berubah jadi stafnya saudara Zulkifli Sigalinggi. Ya, Julio dengan siapa? Julio dengan Ruth Damayanti sebagai saksi sekaligus korban. Oke, itu intinya apa sih? Intinya bagaimana Pak? Yang dibicarakan ada kekhawatiran dari komisioner ini, bagaimana caranya untuk menghilangkan uang ini biar safety. Seperti itulah pembicaraannya yang mulia. Ini Anda dapat screenshot dari mana? Langsung dari saksi dan korban. Saudara saksi bisa disumpah dulu, bisa ke depan. Saudara saksi bisa hadir atau ke depan dengan tugas kita. Ya. Saudara saksi beragama Kristen, sama Kristen. Ya. Jadi sebelum Anda bersaksi, Anda akan diminta terlebih dahulu ya melaporkan sumpah saksi. Jadi Kristen, saudara akan mengikuti apa yang saya bacakan ya, sambil mengangkat tangan sebelah kanan ya setinggi-tingginya dan meletakkan jari telunjuk dan jari tengah hingga membentuk huruf V. Seperti apa ya gitu. Baik ya, kita mulai. Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, selesai. Silakan kembali. Ya, apa yang Anda ketahui tentang yang dipersoalkan sekarang? Silakan. Terima kasih yang mulia. Terima kasih yang mulia. Bahwa setelah sidang keputusan DKPP, 1 hari setelah sidang keputusan DKPP keluar, kami menjumpai para komisioner ke kantor waktu itu di Jalan Kiu untuk mempertanyakan status kami juga sekaligus gaji kami yang belum dibayarkan. Tapi di dalam kantor itu para komisioner dan juga staf, maksud saya Pak Kasek, mengatakan kepada kami, mohon jangan diperpanjang lagi masalah ini. Apa kalian tidak capek membuat pengaduan lagi ke DKPP? Nanti setelah kami terpilih lagi, kalian bisa bekerja lagi. Apa kalian tidak mau? Apa kalian mau meneruskan pekerjaan yang sudah berjalan setengah? Karena seperti itu Pak, kami memutuskan pulang dari kantor waktu itu pada hari Sabtu. Kapan itu? Anda ke kantor kapan? Di bulan 3 Pak, 1 hari setelah sidang DKPP. Bulan 3 tanggal Iya. berapa kira-kira? 21 Pak. 21 Maret. Maret. Iya. Anda ke kantor Bawaslu. Iya Pak, bersama saksi
pertama. Jumpa siapa waktu itu? Bapak Zulkifli Sigalinging sama Bapak Kasek. Oke, apa yang dikatakan beliau? Tolong jangan diperpanjang lagi. Apa kalian tidak capek memperpanjang dan melaporkan lagi ke DKPP? Kalau masalah gaji itu akan kami berikan dan kalian juga akan bekerja kembali. Tapi apa kalian mau mengerjakan pekerjaan yang sudah setengah dilakukan oleh staf lain? Kami pulang Pak karena tidak ada menemukan jawaban. Pada hari Sabtu tanggal 24 Maret, sekitar 4 hari setelah kami ke kantor Panwaslu, Saudara Julio Jose Anggota Galung yang saat itu stafnya Pak Zulkifli menghubungi saya untuk bertemu di kafe di pom bensin Sibolga. Di sana Pak Zulkifli mengatakan, tolong pertemuan ini jangan ada rekam-rekaman. Gaji kalian akan kami kembalikan. Kalau kalian melaporkan saya, maaf Pak, waktu itu Pak Zulkifli juga mempraktekkan kalau kalian melaporkan saya bisa seperti ini. Iya Pak. Di Bogor maksudnya Pak. Oh di Bogor. Iya. Kalau kalian melaporkan saya bisa seperti ini. Gaji kalian akan kami kembalikan. Katanya seperti itu. Dan setelah saya terpilih kembali, kalian akan bekerja kembali. Kalian akan masuk kembali menjadi staf. Tapi setelah saya terpilih, karena mungkin mendengar janji itu Pak, kami mengiyakan. Dan pada malam hari, gaji itu memang dihantarkan Pak ke rumah saya oleh Saudara Julio Jose Anggota Galung. Itu malam hari itu tanggal berapa? Tanggal 24 Maret Pak. Datang ke rumah? Iya, rumah saya di Jalan Mawar. Oke, sudah tuh. Dan gaji itu diberikan. Maaf Pak, tapi gaji itu juga tidak ada tanda bukti. Jadi kalau saya memberikan jawaban seperti kata Kasek tadi, kami sudah menandatangani gaji bulan 10. Sebelum sidang DKPP di bulan 2 atau pasca sekitar bulan 10, kami memang disuruh menandatangani penerimaan gaji Pak. Tapi saat itu Bapak Kasek hanya mengatakan besok-besok kalian terima. Kami semua staf menunggu di bawah karena waktu itu uang Kasek ada di lantai 2. Kami semua menunggu di bawah dan kami bertanya mana gaji kami. Dan saya mengetahui bahwa kami tidak menerima gaji lagi pada saat bulan 12. Bu Bendahara mengatakan kepada saya bahwa gaji itu sudah tidak ada lagi dan sudah mereka bagi-bagi. Makanya waktu pelaporan sidang DKPP, saya memang mengajukan ini Pak, tapi bukan itu topik kami sebenarnya pada sidang DKPP di bulan 2. Kami hanya fokus ke masalah permintaan gaji, permintaan uang ketika saya masuk menjadi administrasi staf Bawaslu. Hanya itu fokus kami Pak, kami tidak membahas masalah gaji. Dan pada sidang itu juga mereka membantah pernyataan kami ini tentang gaji dengan surat tanda tangan penerimaan gaji kami. Setelah mereka terpilih kembali Pak, kami mendatangi rumah Pak Jul. Saya membawa suami saya dan anak saya. Saudara saksi pertama juga membawa istri dan anaknya. Kami menjumpai Pak Jul Pak dan kami menagih janjinya. Sama seperti kami sudah menduga bahwa itu tidak akan ditepati. Alasannya Pak Jul waktu itu mengatakan kami harus meminta maaf kepada saudara mantan komisioner yang sudah dipecat. Kami berpikir itu tidak mungkin. Kami sudah membuat laporan dan beliau sudah dipecat, kenapa kami harus minta maaf kepada mereka? Dan selang 2 hari kemudian kami juga menemui Pak Darwis Pak. Kan kami mempertanyakan juga, kami datang ke rumahnya. Dan jawaban Pak Darwis saat itu juga dia mengatakan, aku tidak bisa mempekerjakan kalian. Kalian juga harus meminta maaf kepada saudara, maaf Pak, Jody Sitinjak yang sudah dipecat. Kami berpikir ini tidak mungkin. Kami sudah mengadukan beliau sudah dipecat. Masa kami harus merendahkan diri lagi meminta maaf kepada saudara yang sudah dipecat? Maka kami dengan berat hati Pak. Jadi kalau masalah surat pemecatan Pak, di sini saya juga ada percakapan dengan saudara Sinta. Di sini dibuat dia, ini sudah keluar surat pemberhentian orang Bapak, tapi tanggal 3 Februari dibuat Pak. Kayak mana menurut Bapak? Jangan terima suratnya kalau memang nggak ada ekspedisinya Pak. Teken ekspedisi nanti tanggal hari ini baru fotokopikan atau
fotokan. Dan surat pemecatan itu kami terima di tanggal 9 Maret 2018. Padahal surat itu tertanggal tanggal 3 Februari, tapi kami menerima itu tanggal 9 Maret. Itu juga kami terima ketika kami mau menemui Kasek mempertanyakan gaji kami di Hotel WI. Surat itu tidak diantarkan kepada kami, tapi kami menerima surat itu ketika kami ke Hotel WI Sibolga. Di situ memang dibuat Pak tanggal 3 Februari tanggal suratnya. Bahkan kalau tadi menurut teradu 1 kami sudah dihubungi, maaf Pak, di bulan 1 kami juga mengadakan klarifikasi kepada Bawaslu Bawaslu Sumut. Waktu itu kami disuruh datang ke kantor menanyakan ini. Jadi kalau kata Pak Jul kami tidak bisa dihubungi, itu salah Pak. Kami dihubungi. Bahkan waktu itu Pak Darwis mengatakan kepada saya, tolong Adik, jangan diperpanjang ini katanya. Tapi kami mungkin karena kami sudah kecewa Pak, kami tetap memperpanjang masalah ini. Jadi ketika kami bertemu dengan pengadu, kami menceritakan tentang hal ini. Pengadu mengatakan apa yang kau punya? Dan pengadu mengatakan tanggal berapa kalian dipecat? Tanggal berapa kalian menerima surat itu? Kami memberikan semua bukti ini kepada pengadu Pak. Terima kasih. Jadi saudara dipotong berapa bulan? 1 bulan Pak. Di bulan 10 tapi sudah dikembalikan di bulan 3. Jumlahnya berapa? 2.500.000 Pak. Dikembalikan tanpa tanda tangan. Tanpa tanda tangan. Di sini ada percakapan kita Pak. Ya. Kepada saudara Julio Hosea Huta Galung. Mau malam ini dibayarkan duit kalian itu Kak? Saya menjawab, katanya mau ditransfer kasih gaji kami bulan 10 dek. Julio mengatakan kapan Kak? Iya dek. Tapi tadi kutanya Hendra belum ada dihubungi. Iya karena hujan itu Kak. Istri Pak Kasih jalan pulang dari Sorkan. Tadi udah dibilang Pak Julka, takuti orang itu. Ketua itu buang badan dia. Pasti Medan itu Kak. Pulangkan duit orang Kak itu. Maksudnya dek, saya bertanya. Julio menjawab, berpikir-pikir juga orang itu gimana cara pulangkannya. Terakhir ketengan Kak nyari pinjaman. Haha, begitu jawabannya Pak. Lalu Julio juga mengatakan, bagi nanti aku sedikit ya Kak. Terima kasih Pak. Baik, saksi pertama silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Di sini saya ingin menjelaskan yang mulia bahwa benar yang mulia saudara Zulkifli Sigalingging dan saudara Darwis Barani yang pada saat itu selaku komisioner Panwaslu Kota Sibolga tidak memberikan gaji kami di bulan 10. Bahwa benar saudara Zulkifli Sigalingging selaku komisioner PHL Panwaslu Kota Sibolga pada saat itu meminta kami bertemu di KPOB dekat SPBU Taman Bunga Sibolga dan mengembalikan gaji kami, dan di bulan 10 tersebut setelah putusan sidang DKPP. Lalu pada saat saudara Zulkifli Sigalingging berupaya mengembalikan dan membujuk kami untuk menerima gaji di bulan 10 yang pernah mereka ambil sebesar 2.500.000 dan bermohon kepada kami untuk tidak melanjutkan pengajuan kami ke DKPP RI. Bahwa pada saat itu juga saudara Zulkifli Sigalingging berjanji dan bermohon kepada kami bila mana kami tidak melanjutkan pengajuan kami ke DKPP, saudara Zulkifli Sigalingging berjanji kepada kami untuk menjadikan kami staf kembali di Bawaslu setelah dia terpilih kembali menjadi komisioner Bawaslu Kota Sibolga. Namun setelah waktu janji yang ditunggu tiba atau saudara tersebut kembali menjadi komisioner Bawaslu, janji tersebut tak kunjung ditepati, maka kami dan Ibu Ruth berniat mendatangi rumah saudara Zulkifli untuk mempertanyakan perihal janji Zulkifli. Justru malah meminta kami, saudara Zulkifli justru malah meminta kami minta maaf kepada saudara Joni Sitinjak yang pada saat itu sudah disidang di KPP dan dinyatakan dipecat terkait permintaan uang yang mulia. Kemudian kami juga mendatangi rumah saudara Darwis Barani untuk mempertanyakan perihal janji yang pernah dia sampaikan juga, di mana saudara Darwis pernah mengatakan bahwa
kami bersabar setelah mereka menjadi komisioner Bawaslu yang akan mempekerjakan kami kembali. Namun pada saat kami bertemu di rumah mertua saudara Darwis dan mempertanyakannya, beliau juga membuat syarat yang sama dengan saudara Zulkifli yang mulia. Artinya syaratnya kami harus meminta maaf dan bermohon kepada saudara Joni Sitinjak yang jelas sudah bersalah diputus oleh DKPP terkait permintaan uang yang mulia. Oleh karena itu yang mulia, kami merasa bahwa saudara Zulkifli sekaligus dan saudara Darwis Sibarani terlibat perihal pemotongan gaji yang kami di bulan 10 yang mulia. Kemudian kami juga menjelaskan sesuai dengan pengaduan kami yang mulia bahwa kami benar tidak menerima gaji kami di bulan 1 2017 sesuai dengan surat pemecatan yang mereka keluarkan pada tanggal 3 Februari 2017, di mana pada saat itu kami sedang merasa di bulan tersebut kami masih proses pengaduan ke DKPP terkait masalah Joni Sitinjak yang sudah dipecat di DKPP yang mulia. Terkait masalah saudara Arta yang mulia, tadi yang disampaikan saudara Zulkifli membantah bahwasanya saudara Arta tersebut tidak anggota parpol. Saya juga di sini membawa bukti yang mulia, data sipol yang saya dapat, bahwasanya di sini dijelaskan bahwa Arta Sari Hasibuan memenuhi syarat sebagai anggota parpol, MS status yang mulia. Dan di sini juga saya membawa bukti yang mulia bahwa di sini ada yang mulia surat pernyataan saudara Arta Sari Hasibuan terkait mengundurkan diri dari Partai Politik Perindo yang mulia, tertuang pada Maret 2017. Dan kami menduga yang mulia, pada saat itu saya memang anggota staf OSDM yang mulia di Panwaslu Kota Sibolga, dan saudara Arta Hasibuan adalah staf OSDM juga di Panwascam Sibolga Utara. Lalu oleh saudara Joni Sitinjak yang pada saat itu menjabat sebagai ketua OSDM yang mulia meminta kami untuk mengundurkan diri dari partai politik karena bahasa beliau staf Bawaslu tidak boleh berpartai politik. Lalu kami berupaya dengan saudara Arta Hasibuan yang mulia menjumpai saudara Boni Panggabean yang pada saat itu wakil sekretaris Perindo dan meminta kami untuk dikeluarkan menjadi staf partai. Tetapi beliau membuat surat pernyataan, menyuruh kami untuk membuat surat pernyataan bahwa kami mengundurkan diri yang mulia. Dan di sini dijelaskan yang mulia bahwa surat pernyataan tersebut benar bermaterai 6.000 yang mulia atas nama saudara Arta Sari Hasibuan. Kemudian yang mulia, saya menduga yang mulia saudari Herpisani Hutagalu yang pada saat itu seleksi penerimaan Panwascam yang mulia, dia tersebut adalah ketua Pemja penerimaan Panwascam yang mulia. Sementara ketika dia terlibat partai untuk disuruh mengundurkan diri, dia juga stafnya yang mulia di OSDM. Saya menduga beliau tersebut mengetahui bahwasanya dia disuruh mengundurkan diri menjadi anggota partai, tetapi berani meluluskan kembali menjadi komisioner Panwascam yang mulia. Dalam artinya di sini dia mengetahui bahwasanya saudari Arta Sari ini adalah mantan anggota partai yang belum 5 tahun. Saudara saksi, bisa pelan dikit. Ya, mulia. Maaf ya. Tetapi saudara tersebut meluluskan kembali yang mulia. Begitu yang mulia. Terima kasih yang mulia. Saya mohon penjelasan Pak Korset. Ini urusan gaji, ini urusan komisioner atau sekretariat? Coba tolong dijelaskan ini Pak. Baik yang mulia, terkait gaji di bulan Oktober itu saya selaku sekretariat Bawaslu Kota Sibolga memberikan hak kepada seluruh staf. Namun apabila ada yang tidak sampai pada orangnya, saya rasa itu fitnah pimpinan. Kemudian terkait pemecatan, bahwa saudara Ruth dan Hendra Sinambela sebagai staf di Bawaslu
di Panwas dulu waktu itu sudah saya panggil untuk saya mediasi atau klarifikasi sebelum ada pemecatan oleh DKPP terhadap pimpinan mereka sendiri. Namun saudara staf Metro dan Road tidak ada niat lagi untuk bekerja di Panwaslu Kota Sibolga, dan itu mereka sampaikan secara lisan. Namun saya tidak langsung mengambil keputusan. Saya berkoordinasi dengan pimpinan Panwaslu Kota Sibolga terkait hal tersebut. Oleh pimpinan, dalam hal ini pimpinan mereka sendiri, Pak mantan Joni Sitinja, yang sampai mereka tidak juga datang, tidak ada staf yang membawa di bawah naungan Pak Sitinja, maka pihak komisioner berinisiatif untuk membuat rapat pleno terkait kedua staf yang sampai hampir dari pertengahan Desember, Januari sampai keluar pemecatan 3 Februari tidak masuk bekerja. Jadi atas dasar itu saya laku sekretariat memutuskan memecat karena tidak ada niat baik dan tidak ada mau masuk bekerja di Panwaslu Kota Sibolga. Dan itu bisa saya sampaikan juga ada ketentuannya, yaitu tentang pemberhentian diberhentikan karena tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan berhalangan tetap sebagai staf Bawaslu. Poin itu menjadi salah satu acuan saya untuk menindaklanjuti pemberhentian tersebut. Terima kasih. Saya mohon kepada saksi untuk memberikan respon kebenaran 3 bulan ya maksudnya. Kami Pak waktu itu sedang mengajukan laporan ke DKPP Pak. Bukan tidak pernah dihubungi, kami dihubungi Pak, tapi kami bilang karena kami melihat waktu itu sudah ada staf pengganti kami di dalam kantor itu. Bahkan ketika kami klarifikasi, diundang klarifikasi untuk sedang DKPP, kami sudah berjumpa dengan staf di situ. Sebelum Bapak Joni Sitinja dipecat, staf penggantinya sudah ada Pak. Di sana sedikit saya jelaskan yang mulia. Kalau kata Kasep tadi di bulan Desember kami tidak masuk bekerja lagi yang mulia. Kami masih ingat yang mulia, sekitar di akhir bulan Desember kami masih mengikuti perayaan Natal Bawaslu yang mulia di provinsi yang mulia. Jadi kami masih terdaftar yang mulia. Sampai dengan keputusan DKPP sendiri masih menyatakan kami sebagai staf yang mulia. Karena di bulan Desember kami masih melakukan ikut ke Medan pada saat perayaan Natal Bawaslu yang mulia di akhir bulan Desember. Dan ketepatan pada saat itu saya sebagai supir dari komisioner yang membawa mobil yang mulia. Jadi saya pastikan, maaf ini saya tambahkan yang mulia, bahwasanya pernyataan saudara sekretaris yang mulia tidak benar yang mulia mengatakan bahwa kami di bulan Desember ini tidak masuk. Justru kami masih ikut yang mulia di bawah komisioner ini untuk perayaan Natal di Bawaslu yang mulia, yang dilakukan oleh Bawaslu Sumut yang mulia. Dan pada saat di bulan 1 juga yang mulia, kami masih sering masuk kantor yang mulia. Walaupun kami pada saat itu masih proses pengaduan dari KPP yang mulia. Dan kami tidak merasa yang mulia, kami dipecat yang mulia karena pada saat itu kami masih proses pengaduan yang mulia. Pak Polsek itu absennya ada ya? Absen hadir. Ada buktinya, tidak hadir. Absensi. Ada. Tadi ada bukti ini yang berkaitan partai ini, tugas ini mana ada buktinya? Ada. Ibu
Ini bisa ke sini, Pak. Bukti partai itu bukti apa ya? Bisa ada mic coba. Ibu Yati bisa ke sini.